ngomong dong. Aduh, banyak mulut doang ini orang nih. Ayo ngomong. Kenapa kalian syahadatnya agak ganti kalau kamu menjadi pengikut Yesus? Ayo. Setiap kami membaca Quran, kami pasti membacakan apa yang kemudian Yesus ucapkan di tengah Bani Israel. Contoh, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Itu gimana tuh? Kami selalu mengajarkan ajaran Yesus, mengajak menyembah kepada Allah, dan Yesus itu utusan Allah. Itu syahadat, persaksian. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhannya Yesus, dan Yesus hanya utusan Tuhan. Gitu Pak David. Anda bukan pengikut, Anda penyembah. Anda itu anti Yesus. Yang benar Anda itu adalah pengikut Paulus. Paham? Kamu jangan pakai bahasa Arab dong. Saya nggak ngerti. Saya bukan Islam, oke? Islam aja nggak ngerti bahasa Arab kok. Banyak itu. Coba kamu sebutin aja itu di ayat keberapa di Quran kalian itu. Ya, yang katanya Yesus itu utusan, hanya menyembah kepada Allahnya Yesus itu di mana? Coba, silakan jawab. Lah itu derita Anda. Kalau Anda tidak bisa mengerti kitab saya, terus untuk apa Anda berdialog dengan saya? Anda ingin mematahkan argumen tentang ketuhanan yang ada di dalam kitab saya, tapi Anda tidak bisa membaca kitab saya. Anda sakit berarti. Anda seorang pendeta, tapi diajak bicara kebenaran di Zoom Anda nangis. Anda bisanya cuma curhat merepet di belakang pintu. Lah baca aja kitab Anda. Apakah Yesus itu menyembah? Apakah Yesus itu dikatakan hamba? Apakah Yesus itu dikatakan bertuhan? Kalau ya, ya dan ya, maka tinggalkan ajaran yang membuat Anda menyembah kepada hamba Tuhan. Yesus menerangkan dirinya di dalam Yohanes 4 nomor 22 di dalam kitab Anda. Aku menyembah apa yang aku kenal. Tuh, Yesus menyembah. Jadi kurang apa lagi coba Pak David? Ya, akal. Coba difungsikan akal. Kalian tahu nggak sih Paulus itu rasul itu? Kamu nggak pernah baca kitab Injil saya, perjanjian baru yang saya yakini? Kamu nggak pernah baca kan? Tapi ya kalau nggak pernah baca jangan asal ngomong dong ya. Itu namanya fitnah. Saya udah japri kamu loh. Saya udah jelasin mengenai Paulus loh. Terus dibandingkan dengan rasul kalian. Ya saya udah semua itu. Kamu nggak ada jawaban. Gimana sih kamu itu? Sebagai penyesat, Anda malu-maluin. Anda tidak ngerti rasul itu apa. Ya, yang disebut rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru disebut rasul. Berasal dari kata rasalah, yang membawa firman Allah kepada umat manusia. Lalu kemudian yang disebut rasul itu adalah mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Itu, ya. Tidak ada itu kemudian disebut rasul malah mengajarkan menyembah kepada manusia. Itu bukan rasul itu. Jadi Pak David, kalau mau jadi penyesat, ya barengi diri dengan ilmu. Jangan cuman punya emosi saja. Harus pakai ilmu. Ya. Diterangkan di dalam Al-Quran, tiadalah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami ajarkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada kaumnya, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Pahami itu. Jadi Paulus itu bukan rasul.
Belajar lagi. Saya udah bilang kalau rasul itu harus diakui juga oleh para rasul yang lain. Nggak bisa orang itu mengucapkan dari mulutnya sendiri, saya rasul loh, dengerin saya ya. Nggak bisa begitu. Ya, orang mau menjadi pendeta atau kalian ustadz pun, itu harus diakui kok oleh ustadz yang lain. Bener nggak sih ajaran yang kamu sampaikan? Kalau ustadz saja ngomongnya di luar Quran, ya dia bukan ustadz gitu loh. Jadi harus diakui juga. Apalagi ini rasul. Ya, karena apa? Karena rasul itu kalau dia nggak diakui oleh rasul yang lain, terus dia menyampaikan yang salah, akan banyak orang yang ikut dia, ikut itu, ikut tersesat nantinya. Itu aja. Ya, jadi sebelum kebablasan ngomong rasul itu apa, coba buktikan dulu ya. Rasul itu nggak boleh terucap dari mulutnya sendiri. Kalau bisa terucap dari mulutnya sendiri, setiap orang banyak nanti yang ngaku-ngaku gitu loh ya. Oh, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu banyak disebutkan, banyak dinubuatkan. Contoh dalam kitab Yesaya, bagaimana disebutkan sosok Nabi akan diberi sebuah kitab, di mana apabila kitab itu diberikan dan diperintahkan untuk membacanya, qira, ya dalam bahasa Ibrani, qira, Nabi itu akan menjawab, saya tidak mampu membaca. Ikra, perintahnya, tapi dia tidak mampu membaca. Itu nubuatan, Pak. Itu namanya rasul. Paulus siapa yang nubuatkan Paulus? Ada sih nubuatan Paulus, tapi sebagai serigala berbulu domba, itu ada. Ya, dia dari keturunan Benyamin, orang Farisi, ahli kitab, yang harus diwaspadai menurut Yesus. Nah, kalau baginda Rasul Muhammad SAW jelas diterangkan di dalam kitabnya para nabi, ya, yang masih tersisa salinan-salinannya di dalam kitab yang kalian ambil dari Bani Israel, bagaimana kemudian Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Di dalam Ulangan 18 nomor 19 dikatakan bahwa nabi itu akan menyebutkan namanya sebelum mengucapkan firman. Ayo, dia akan mengatakan Bismi Anoki, Bismi Anoki, menyebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Paulus itu siapa itu? Yesus aja tidak mengenal Paulus, Pak. Belajar lagi Pak David. Nih ada dua hal yang saya mau sampaikan ya. Memang kalau rasul yang benar selalu mengajarkan orang untuk menyembah kepada Allah, tapi Allahnya harus Allah yang benar, karena Allah itu banyak yang tidak benar juga. Ini kalian tahu nggak? Jadi jangan ada yang ini menyebut Allah, yang ini menyebut Allah, terus semua Allah jadi benar. Enggak. Allah itu ada dua macam ya. Ada Allah yang benar, ada Allah yang tidak benar. Ini yang mesti hati-hati. Nah, sekarang saya mau buktikan ya, minta bukti ke kamu. Kamu menyembah kepada Allah yang benar itu apa gitu loh. Sebelum kamu menyalah-nyalakan Allahnya orang lain. Allah kamu dianggap benar itu apa? Ayo, buktikan dulu ya. Terus apa lagi tadi satunya? Oh, kalian menyembah Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus itu hanya manusia saja, ya saya tidak akan menyembah dia. Yesus itu diberitakan ya, disaksikan oleh para murid-muridnya, ya memang dia Tuhan kok. Bukan kata saya saja gitu loh. Masa saya beriman kepada yang kosong, ngapain? Kan saya juga mau selamat. Kalian juga mau selamat. Ya, ikuti ajaran yang benar gitu loh. Jangan jangan mengikuti ajaran yang gak ada buktinya. Coba buktinya apa kalian? Kalau saya buktinya di kitab Injil saya. Di seluruh perjanjian baru itu bukti dari iman saya. Kamu mengikuti Yesus, Yesus yang mana yang kamu ikuti?
Kamu syahadatnya aja beda kok mau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Gimana sih? Maka saya katakan kalau kalian pengikut Yesus ya gantilah syahadatnya. Kenyataannya enggak kok. Pertama, Paulus itu bukan rasul. Terlihat dari ajarannya. Yang namanya rasul itu mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Ini Paulus mengajarkan menyembah kepada manusia. Pak David, minum obat Pak, minum obat. Jangan kelamaan kayak gini napa, kasihan saya. Kamu bilang kalau mau jadi penyesat, siapa yang mau menyesatkan kalian? Kalian mau tetap kepada keyakinan kalian ya terserah kalian. Saya hanya menjelaskan ya. Itu kalau kalian mau percaya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kenapa kamu bilang saya penyesat? Saya beriman kepada kitab Injil saya, itu aja. Nah, kalian Quran yang munculnya 700 tahun kemudian isinya berbeda dengan kitab Injil saya, itu aja. Nah, Rasul Paulus itu adalah rasul yang benar. Tapi kalian sering fitnah dia itu, oh dia pendiri kekristenan, dia bukan murid Yesus. Tapi dia diakui kerasulannya oleh rasul yang lain kok. Hah? Dan dia juga dalam dakwahnya dia juga disertai dengan tanda-tanda mujizat, ya. Menyembuhkan orang sakit iya, membangkitkan orang mati iya. Itu tanda-tanda kerasulan semua. Kalau dia bukan rasul nggak mungkin semuanya bisa terjadi gitu loh. Nah kalau kamu nggak ngerti, kamu baca kitab saya gitu loh. Jangan bacanya Quran terus kamu ngakunya paling benar. Ya itu nggak usah debat kalau begitu ya. Ya udah Islam ya Islam aja. Jadi jangan nggak ngerti terus mau debat. Gimana sih? Pak David, Torah jaraknya ke kitab Anda itu 1000 tahun lebih, hampir 2000 tahun. Kebenaran itu ada di Torah. Ya, di kitab Anda itu nggak ada kebenaran. Kenapa? Karena inti daripada kitab Anda adalah membatalkan perjanjian Tuhan kepada Bani Israel melalui matinya Tuhan kalian di atas tiang salib. Itu bukan sebuah kebenaran itu Pak. Nggak ada yang ngajarin itu Pak David selain daripada anti Yesus. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan meski yang paling terkecil sebelum bumi langit lenyap. Sementara Paulus mengajarkan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah sengat maut. Itu adalah hal yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya harus dihapuskan, harus disingkirkan. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus menggenapi di atas tiang salib. Itu inti ajaran Bapak. Ya, bukan Bapak yang saya katakan sebagai penyesat, tetapi Bapak ini adalah penerus daripada penyesat yang Yesus nubuatkan. Yesus sudah menubuatkan penyesat itu dari ahli kitab, dari orang Farisi, dari keturunan Benyamin, dan dari tengah-tengah Bani Israel, dan hidup sesama dengan Yesus. Itu dipenuhi semuanya Pak. Dari buahnya, apa buahnya? Mengajarkan menyembah selain daripada Allah, yaitu menyembah kepada manusia. Sadar dong Pak David. Iya, itulah yang bikin kalian keder ya. Kelihatannya kalian menyembah Tuhan yang benar. Tapi ternyata kok bisa berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Kok bisa berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Nasrani atau orang Kristen. Itu kenapa tuh? Makanya saya bilang tadi ya, yang dimaksud oleh Allah dengan Allah atau Tuhan itu ada dua macam udah ya. Gampangnya dua macam aja, yaitu ada Allah yang benar atau Tuhan yang benar, ada Allah yang salah atau Tuhan yang salah. Itu mesti dibuktikan kebenarannya. Jadi jangan dibolak-balik, nanti Allah yang salah kamu anggap Allah yang benar, Tuhan yang salah kamu anggap Tuhan yang benar. Ya celaka kalian di akhiratnya. Itu aja. Ya sebagai buktinya apa? Ya kamu baca aja di Maryam 71, udah itu paling gampang kok. Pak David masih perlu banyak belajar. Anda mengatakan Tuhan kami dengan Bani Israel berbeda. Ya, saya katakan nenekmu kiper lah. Berarti Anda memang ini bukan orang terpelajar.
Anda hanya sekelas penyesat aja. Di dalam Kejadian, Pak, Kejadian 17 nomor 7, Tuhannya Bani Israel itu mengangkat perjanjian. Dan perjanjian itu bukan perjanjian biasa, Pak David. Itu perjanjian kekal. Apa itu? Aku Tuhanmu akan menjadi Tuhan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Nah, Ismail ini adalah keturunan. Dia adalah anak Abraham. Dan kami menerima Islam itu dari keturunan daripada Abraham. Dan keturunan Abraham memperkenalkan esensi Tuhan bernama Allah. Jadi Tuhan kami itu sama, karena Tuhan yang datang kepada Abraham berjanji dengan perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Justru yang tidak sama Tuhannya itu Anda. Aduh. Anda menuhankan manusia. Jadi Pak David, sudahlah Pak David ya. Saya maklum kenapa Bapak tidak mau masuk ke Zoom. Saya maklum karena Bapak ilmunya masih minim. Tapi sok nantang terus. Tapi ilmu nggak ada. Ibarat bayi pingin makan ini, Bapak pingin makan kelapa tua, tapi giginya belum tumbuh. Itulah Bapak pingin dialog dengan saya, tapi ilmu nggak ada. Diajak pergi ke Zoom, naik kelas nggak bisa. Karena ini makanya Bapak menghindar. Hanya bisa cuap-cuap kayak begini di grup WA. Pak David, saya katakan kepada Anda, Tuhan Anda adalah manusia. Tuhan kami, Bani Israel, Bani Ismail, itu adalah pencipta manusia. Sadari itu. Kalau kamu bilang kebenaran itu ada di Torah, ya, kalau kamu bandingkan Torah dengan Quran, itu isinya berbeda. Kalau kamu anggap Torah itu kitab kebenaran, berarti yang berbeda yaitu Quran. Berarti Quran bukan kitab kebenaran dong. Gimana sih kalian mau ngomong itu? Ya, Torah dengan Quran itu isinya berbeda. Kalian tahu nggak sih, gitu loh. Nih, contoh yang paling gampang dan jelas ya. Torah itu menyembah kepada Adonai Elohim. Atau orang Yahudi itu sebetulnya menyembah kepada YHWH. Mereka nggak berani menyebut nama ini kan. Makanya mereka selalu menyebutnya Adonai atau Hashem, Elohim. Kalian menyembahnya siapa? Allah SWT. Kan sudah berbeda. Kamu nggak pernah mengenal Adonai atau YHWH itu kan? Ya enggak? Itu aja udah berbeda. Oke, kalau kamu bilang Torah itu kebenaran, ya berarti kalian salah semua. Udah gitu aja. Ya, nyambung ya. Nggak usah ngajarin saya, Pak. Pak David, nggak usah ngajarin saya. Al-Quran mengajarkan tauhid. Taurat mengajarkan tauhid. Taurat mengajarkan syariat. Al-Quran mengajarkan syariat. Sama. Ya. Jadi, Bapak nggak perlu ngajarin saya Torah. Karena Bapak nggak punya kitab Torah. Nanti Pak ya. Dan bukan Bapak yang menjadi pemilik daripada kitab Torah itu. Jadi Bapak nggak perlu ngajarin saya. Cukup kita lihat bagaimana praktisi Yudaism di dalam beragama. Apakah dia menyembah Yesus atau menyembah esensi yang mengutus para nabi. Di situ poinnya. Ngerti Pak David? Makanya Bapak itu nggak berani ke Zoom. Karena memang Bapak nggak ada ilmu. Kalau mau curhat-curhatan sih ya siapapun bisa Pak. Kalau cuma curhat, merepet, ya semua juga orang bisa. Tapi dalam dialog lintas agama, kudu wajib pakai ilmu Pak David. Tadi terkait dengan Rasul Paulus
Udah ketahuan kan? Dia bukan rasul. Berbicara mengenai Tuhan, Tuhan Anda bukan Tuhan. Tuhan Anda manusia. Jadi mau lari kemana? Pak David mau lari kemana? Ya, satu-satunya jalan untuk selamat Pak David, gunakan akal sehat, kemudian akui ajaran Yesus. Jangan akui ajaran Paulus. Kamu menubuatkan apa? Menubuatkan nabi palsu, akan munculnya nabi palsu. Nah, kamu jangan menunjukkannya kepada Paulus dong, ya. Paulus itu rasul kok. Paulus itu rasul, dia diakui oleh rasul yang lain. Saya udah kasih tahu ke kamu sampai ke ayat-ayatnya. Kamu ngomong lagi Paulus itu rasul palsu. Kalau rasul palsu itu nggak mungkin diakui kerasulannya oleh rasul-rasul yang lain. Ya. Nah, contohnya ya, nabi kalian, rasul kalian kan minta tuh penegasan kerasulannya kepada orang-orang Yahudi waktu itu yang di mana ya? Di Yatrib ya. Tapi orang Yahudi menolaknya. Demikian juga orang Nasrani menolaknya, gitu loh. Kenapa? Ya karena apa yang disampaikan lewat ajarannya itu berbeda. Nih contoh lain ya. Kalian kan kiblatnya ke arah Ka'bah di Mekah, ya kan? Kalian anggap itu tempat suci. Walaupun itu sebenarnya adalah tempat sesembahannya orang Quraisy yang musyrik. Ya, kamu anggap akhirnya jadi tempat suci. Dengan berbagai alasan. Nah, ya saya mau bilang orang Yahudi sejak zaman kapan sampai kapanpun tidak pernah kiblatnya ke arah Mekah. Nggak ada. Orang Yahudi itu punya kiblat tapi ke arah Yerusalem. Karena waktu itu Baitul Maqdisnya ada di situ. Ya. Kamu ngerti apa sih gitu loh? Ngerti nggak? Makanya orang Yahudi tidak pernah mengakui kerasulannya nabi kalian. Gitu loh. Orang kiblatnya aja udah berbeda kok. Kiblat tempat sesembahannya orang Quraisy yang musyrik dijadikan tempat kiblat gimana? Ya orang Yahudi nggak mau lah. Rasul siapa yang mengakui Paulus sebagai rasul? Yesus menerangkan banyak penyesat. Yang Anda katakan rasul itu yang mana? Kata rasul aja Anda ambilnya dari Quran. Titel Paulus aja sudah palsu. Karena dia bukan rasul. Rasul itu sekali lagi saya katakan, ya sekali lagi saya katakan, Allah menerangkan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Rasul itu kayak begitu. Mengajarkan kepada manusia tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada orang yang Anda anggap rasul tapi tidak mengajarkan hal demikian, bukan rasul, Pak. Mungkin maksud Bapak itu utusan entah utusan siapa. Yesus aja nggak pernah ketemu kok. Jangan katakan kata rasul, Pak David. Karena rasul itu legalitasnya ada di dalam Al-Quran. Utusan Allah yang disebut rasul yang mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah, mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Yang disebut rasul itu adalah Yesus. Itu baru yang benar. Paulus kok rasul? Ilmu dari mana Bapak ini nipu-nipu aja terus? Ya satu lagi ya, kalau kamu bilang kebenaran itu ada di Torah, ya udah kamu jadi orang Judais aja, ya. Kalau kamu bilang, oh kebenaran nggak ada di kitab kalian, ya udah kamu nggak usah jadi orang Nasrani atau orang Kristen, kamu jadi Judais aja, kan kamu udah akui kebenaran ada di Torah. Kenapa kalian tahu-tahu kok beribadahnya kepada kitab yang lain? Ngerti ya? Kalau kamu bilang kebenaran ada di Torah, ya udah dong, silakan meyakini ajaran orang Judais. Itu aja kok repot. Hukum Taurat itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, kami menjalankan Al-Quran berarti menjalankan hukum Tuhan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Tauhid, akidah, muamalah, syariat. Itu yang diajarkan.
Sementara agama Anda tidak ada syariat di dalamnya. Sudah dihapuskan dengan matinya Tuhan yang Anda, manusia yang Anda anggap Tuhan di atas salib. Maka semua ketetapan Tuhan itu dihapuskan. Padahal Tuhan mengajarkan dalam Amsal 30 nomor 6, jangan kau mengurangi, jangan kau menambah perkataan-perkataanku. Barang siapa ya, yang mengurangi, maka dia akan dicap sebagai penyesat. Itu data Pak David. Yesus pun menerangkan, barang siapa yang menghilangkan meski setitik pun yang paling terkecil dalam hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap, maka dia, apalagi kalau menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan atau neraka. Pak David, ya saya maklum sih, karena Anda ini korban doktrin. Ya gitulah Bang, cuma yang namanya juga apa itu namanya itu korban daripada Efesus 2:15 kan begitu. Yesus sendiri ngajarin jangan hilangin satu titik, dibatalkan. Apalagi sunat. Jika kamu bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. David takut disunat. Yang lucu itu Bang, si Paulus ini, ya, dia menyunatkan Timotius. Timotius itu disunat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 3. Setelah Timotius disunat, dia kemudian mengirim surat di Galatia 5 nomor 2 yang Abang sebutkan tadi. Jika engkau bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kasihan Timotiusnya, dibully sama Paulus. Oke, Pak David, ya saya kira sampai di sini ya. Saya lihat Anda tidak ada perkembangan. Anda hanya bisa klaim, curhat, merepet, ya ngomel. Tapi ilmu masih segitu-gitu aja. Nanti kalau Pak David mau belajar tentang apapun itu ya, terkait dengan agama Islam dan juga Kristen, Bapak boleh bertanya ke saya. Biar Bapak lebih menguasai lagi materi. Atau kalau ingin bincang langsung, ke Zoom aja Pak David. Ya, ke Zoom. Di situ Bapak bisa leluasa belajar ke saya. Oke Pak David, saya tinggal dulu. Saya mau melayani tamu saya yang ada di Zoom. Makasih.